dolar AS sedang tertekan. Di awal pekan ini, greenback bertahan di dekat level terendah dalam beberapa bulan, di tengah meningkatnya kegelisahan pasar global. Salah satu pemicunya adalah langkah Departemen Keuangan Amerika Serikat yang berencana meningkatkan pembelian kembali obligasi jangka panjang. Buyback obligasi memang relatif kecil dibandingkan ukuran pasar surat utang AS yang mencapai sekitar 32 triliun AS dolar. Namun, langkah ini dibaca pasar sebagai sinyal intervensi untuk menahan kenaikan imbal hasil obligasi jangka panjang. Masalahnya, ketika imbal hasil obligasi ditekan, dolar jadi satu-satunya saluran yang tersisa untuk menarik modal asing masuk ke AS dan membiayai transaksi berjalan Amerika Serikat. Tekanan terhadap dolar terlihat dari pergerakan sejumlah mata uang. Euro bertahan di sekitar 1,1680 AS dolar, sementara dolar Australia dan Selandia Baru berada di dekat level tertinggi 3 bulan. Yen juga masih relatif kuat di bawah level 159 per dolar, sedangkan Yuan bertahan di dekat level terkuatnya dalam 3,5 tahun. Dolar bahkan mencatat penurunan mingguan terbesar terhadap Bitcoin dalam hampir 3,5 tahun, sekaligus melemah tajam terhadap emas. Padahal, data ekonomi AS sebenarnya masih cukup kuat. Pertumbuhan sektor jasa pada Agustus menjadi yang tercepat dalam hampir 2 tahun. Namun, pasar kini lebih mengkhawatirkan persoalan lain, inflasi, imbal hasil obligasi, dan utang pemerintah AS yang terus membengkak. Tekanan dolar juga datang dari geopolitik. Pelaku pasar menunggu rincian sanksi baru Amerika Serikat terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent bahkan mengancam akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah terhadap Iran. Pasar juga mencermati apakah ia akan memberikan sanksi kepada China. Selain itu, perhatian investor tertuju ke Jackson Hole, Wyoming, di mana Jumat ini Ketua Federal Reserve Kevin Warsh dijadwalkan berbicara. Investor akan mencari petunjuk mengenai arah suku bunga AS sekaligus respons The Fed terhadap perkembangan pasar obligasi. Di Jepang, pidato Deputi Gubernur Bank of Japan Ryozo Himino juga menjadi perhatian. Pasar ingin mengetahui apakah BOJ semakin dekat dengan kenaikan suku bunga. Namun, untuk pergerakan yen, perkembangan pasar obligasi AS dinilai tetap menjadi faktor yang lebih menentukan. Dengan begitu, pekan ini pasar global menghadapi 3 pemicu sekaligus: obligasi AS, kebijakan The Fed, dan ketegangan geopolitik. Pertanyaannya, jika tekanan terhadap dolar berlanjut, aset mana yang akan menjadi tujuan berikutnya bagi investor global? Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.